Halo semua, saya Dibi Kogoya. Hari ini kita akan membahas isu yang menarik dan sangat relevan, yaitu mengenai pengaruh pendekatan sosial budaya terhadap kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga erat kaitannya dengan norma, nilai, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Menurut WHO, sekitar 40% masalah kesehatan reproduksi di negara berkembang berkaitan dengan norma sosial dan budaya yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan seperti kontrasepsi dan edukasi seksual. Pendekatan sosial budaya adalah cara memahami dan menangani masalah kesehatan reproduksi dengan mempertimbangkan nilai, tradisi, keyakinan, dan praktik yang ada di masyarakat. Pendekatan ini penting karena budaya memengaruhi cara seseorang melihat dan mengelola kesehatan reproduksi mereka. Contoh hubungan antara budaya dan kesehatan reproduksi. Dalam beberapa budaya, perempuan mungkin tidak memiliki kendali atas keputusan terkait kesehatan reproduksinya, seperti penggunaan kontrasepsi atau rencana kehamilan. Beberapa praktik, seperti pernikahan dini atau sunat perempuan, secara langsung memengaruhi kesehatan reproduksi. Dan di beberapa komunitas, diskusi tentang seksualitas dianggap tabu sehingga masyarakat kekurangan informasi penting. Dampak sosial budaya terhadap kesehatan reproduksi. 1. Dampak positif, penguatan dukungan sosial. Dalam budaya dengan sistem komunitas yang kuat, ada dukungan kolektif untuk ibu hamil atau pasangan baru menikah, penggunaan praktik tradisional yang mendukung. Misalnya, pengobatan tradisional untuk kesehatan ibu yang aman dan terbukti efektif. 2. Dampak negatif, pembatasan akses layanan kesehatan, norma yang mengharuskan perempuan meminta izin suami atau keluarga untuk menggunakan kontrasepsi. Praktik berbahaya, seperti pernikahan dini yang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, minimnya edukasi seksual. Budaya tabu membuat remaja tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Beberapa contoh bagaimana pendekatan sosial budaya dapat digunakan untuk memperbaiki kesehatan reproduksi. 1. Pendekatan melalui tokoh adat atau agama. 2. Pendidikan berbasis komunitas. Dan 3. Adaptasi budaya dalam layanan kesehatan. Strategi untuk mengatasi hambatan budaya. Edukasi masyarakat memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dengan cara yang sesuai budaya, pemberdayaan perempuan, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka, kerjasama multisektor, kolaborasi antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan komunitas lokal untuk menciptakan kebijakan yang menghormati budaya tetapi tetap mendukung kesehatan. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi. Dengan memahami dan menghormati budaya masyarakat, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih efektif dan inklusif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi. Mari kita bersama-sama mendorong pendekatan yang sensitif terhadap budaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Penyakit menular seksual. Kita akan membahas tentang penyakit menular seksual atau PMS. PMS adalah masalah kesehatan yang penting untuk dipahami karena dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada masyarakat. Tahukah Anda? Menurut WHO, setiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus PMS baru yang terdiagnosis setiap harinya di seluruh dunia. Angka ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pencegahan. PMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu vaginal, anal, maupun oral. Beberapa PMS juga dapat menular melalui kontak darah atau dari ibu ke bayi saat melahirkan atau menyusul. Banyak PMS yang tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga orang sering tidak menyadarinya. Jenis-jenis penyakit menular seksual. 1. Gonore atau kencing nanah. 2. Sifilis, gejalanya luka kecil kanker pada area genital, ruam pada tubuh. 3. Klamidia, gejalanya cairan abnormal dari vagina atau penis, nyeri di area panggul. 4. Herpes genital, gejalanya luka lepuh pada area genital yang menyakitkan. 5. Human papillomavirus HPV. 6. HIV/AIDS
virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. 7. Trichomoniasis, gejalanya cairan hijau kekuningan dari vagina. Faktor penyebab dan proses terjadinya PMS. 1. Faktor penyebab utama, hubungan seksual tanpa kondom, berganti-ganti pasangan, berbagi jarum suntik dapat menyebarkan PMS seperti HIV. 2. Proses penularan, kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi, melalui jarum suntik bersama atau dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. 3. Faktor risiko tambahan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan stigma sosial yang menghambat orang untuk mencari pengobatan. Langkah-langkah untuk mencegah dan menangani PMS. 1. Pencegahan, menggunakan kondom, edukasi seksual, vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks dan kutil kelamin, hindari narkoba suntik. 2. Deteksi dini dan pengobatan, rutin melakukan tes, pengobatan yang tepat. 3. Peran pemerintah dan layanan kesehatan, memperluas akses ke klinik kesehatan reproduksi, meningkatkan program edukasi masyarakat. Tantangan dalam penanganan PMS, stigma sosial. Banyak orang enggan memeriksakan diri karena rasa malu. Kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, resistensi antibiotik beberapa PMS, seperti gonor, mulai kebal terhadap obat tertentu. Penyakit menular seksual adalah masalah kesehatan yang serius, tetapi dapat dicegah dan diobati jika kita mengambil langkah-langkah yang tepat. Edukasi deteksi dini dan pencegahan adalah kunci utama. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan menghapus stigma terhadap PMS agar lebih banyak orang mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Sekian dan terima kasih.